Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya perjalanan ke Kota Malang untuk mempersiapkan acara milad. Saya berpisah dengan beliau Gus Idris. Gus Idris saat ini mempersiapkan diri untuk bertemu dengan para ulama habaib dan para tokoh-tokoh yang akan mensukseskan acara milad beliau. Jadi kami berpisah untuk bagi tugas. Alhamdulillah saya menyapa Anda yang saat ini sedang menyantai atau sedang makan, sedang bersama dengan keluarga. Siang Umi, siang balik, udah sore di sini. Hongkong hadir, Masya Allah Hongkong, semangat, nggih semangat jenengan, semangat, hati-hati. Nih Gus Idris juga komen di sini. Ya kita saling semangat, kita berjuang demi mensukseskan acara milad. Insya Allah semoga nanti baginda Nabi hadir di tengah-tengah kita sehingga jangan sampai kita mengecewakan baginda Rasul. Selain untuk merayakan milad beliau, kita juga akan memeriahkan acara majelis sholawat dan dakwah Thoriqul Jannah. Jadi kalau acara majelis itu jangan sepi-sepi, jangan tanggung-tanggung. Apa yang kita punya kita kasihkan semuanya kepada Rasulullah. Taiwan hadir, Masya Allah Taiwan ya. Selamat bekerja di Taiwan, cepat pulang, nanti kalau pulang jangan lupa mampir. Saya mencar, Insya Allah nanti ketemu ba'da maghrib, kita ada janjian dengan dukun. Ada dukun itu apa namanya, dukun yang ngamuk-ngamuk gara-gara semalam itu kami obrak-abrik. Ternyata rentetannya gini, dari dukun yang semalam itu ada pimpinannya lagi ngamuk itu, ngamuk, jadi minta ketemuan gitu. Insya Allah saya berjumpa lagi dengan beliau habis maghrib, tunggu aja live-nya nanti ya. Di sini saya dengan Mas Yudi yang nyupir, sama Mbak Hikmah, sama ini Bu Nyai, sama ini Neng Bushro, sama Neng ini, sama Neng Nanda. Ini Gus Haddad juga tidur semua, ikut saya semua ya. Gus Idris sama Ustadz Farhan, mungkin nggak tahu apa sama ketuanya pondok Mas Birnis, saya kurang paham ya, karena untuk majelis kayaknya beliau terlibat tadi sedang musyawarah saat saya tinggal. Para hadir, Masya Allah, semangat Umi, Insya Allah selalu semangat ya. Mau kemana Mi? Saya mau ke apa ini, mencari perlengkapan atau perlengkapan untuk acara milad. Acara milad harus kita perlengkapkan dari sekarang, persiapkan dari sekarang. Riau hadir, Masya Allah Riau ya. Purwakarta hadir, Malaysia hadir, subhanallah ya. Saya senang kalau lihat Umi tarung dengan dukun. Udah lama saya nggak tarung ya, janganlah. Kalau bisa dukun-dukun itu udah habis lah. Kayak semalam itu saat kita live pengobatan itu katanya dukunnya gini, sekarang itu marak gerbek dukun, gerbek dukun. Tak tanya, memangnya kamu tahu ada gerbekan dukun? Tahu itu di Malang katanya, udah namanya udah dikenal gitu. Ternyata dukun-dukun santet pada resah. Ciamis Jawa Barat, Taiwan hadir, ya Taiwan hadir, Hongkong hadir, Banten hadir, Umi Masya Allah ya. Nggak takut mutal lagi, nggak tahu ya, kalau kemarin itu bau lawon, bau busuk. Bau busuk. Terang Rambang, Karawang, pedalaman Kalimantan. Kita itu sebenarnya habis milad ini ada acara, ada tur ke Jawa Barat, tapi dengar-dengar Jawa Barat sekarang itu dalam keadaan lockdown. Jakarta Umi, Masya Allah Jakarta pusat juga banyak yang udah menanti. Kami jadi mikir lagi nih, setelah milad kita tur kemana? Jakarta, Bogor, Thailand hadir, Masya Allah Thailand ya. Thailand, Singapura, Amerika, Dubai, Arab Saudi, subhanallah ya. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi insya Allah kita akan terus nyambung dunia akhirat. Nanti yang di luar negeri yang tidak bisa berjumpa saat ini, jangan lupa mampir ke pondok ya. Jangan lupa mampir ke pondok. Bisa berjumpa saya, Gus, Abayai, Bu Nyai, dan santri-santri pengurus-pengurus juga yang di pondok ya. Tegal. Salam buat Bu Nyai, ini Bu Nyai. Salam dari fans Gift dan Gio. Semoga Allah menjaga Umi dan keluarga, amin. Malang hadir. Kami pecinta Gio. Hadir ya, jangan lupa. Malam Ahad hadir, yang khususnya yang di tanah air. Ada ini juga dari Riau, mau hadir di acara milad beliau. Dari Kalimantan juga akan hadir. Dari Jakarta banyak udah informasi yang akan hadir di acara milad beliau. Kita meriahkan semeriah mungkin. Kita sambut Rasulullah. Semoga Rasulullah bisa hadir di tengah-tengah kita.
hadir. Ini sebentar ya, banyak SMS masuk, WhatsApp masuk. Maaf ya, saya belum bisa buka WhatsApp dulu. Nanti setelah live saya buka ya. Sedih Mi, cuma nonton live saja, sabar ya. Insya Allah, kalau Allah berkehendak ada waktunya kita akan dipertemukan. Saya tuh sering muntah kalau dukun-dukun tuh, apalagi kayak korin orang yang udah meninggal gitu, korin yang udah meninggal matinya mengenaskan itu baunya busuk sekali. Kalau udah tahu apa namanya ya sedikit banyak bisa menguasai raga sukma itu pasti merasakan baunya busuk. Jadi mual-mual, perut tuh mual-mual. Banjarnegara. Kapan Mi kolaborasi sama siapa tuh, Mama Skario? Kita udah ketemu sama Mama Skario kayaknya ya. Bukan, siapa tuh yang rambutnya gondrong? Bukan Bu, yang di Lampung kemarin. Oh iya ya. Oh, di Riau. Oh di Riau, Masya Allah ya. Kapan? Kita juga pingin sekali. Saya tuh musyawarah sama Gus, pingin gitu. Saya dan Gus itu ke Aceh, ke Riau, pingin ya. Kapan gerbek dukun lagi? Nanti kami udah ada agenda janjian dengan dukun, tapi nggak tahu dukunnya benar-benar mau berjumpa sama kami enggak, karena ya nggak mudah. Pasti mereka juga ritual dulu. Ditunggu aja. Belum tahu live-nya di mana ya, live-nya di Gio apa di Gift kita belum tahu, karena kami saat ini masih berpisah. Saya dan Gus masih berpisah. Nanti pada hari baru bisa ditentukan. Agama terbesar di dunia sekarang Kristen, Umi. Kata siapa? Agama terbesar itu Islam. Islam di Indonesia itu besar. Umi, Gus silaturahim ke Banten kapan? Ke Banten mana ya? Belum. Mbak Hikmah bisa ilmu hikmah enggak ya? Kurang paham saya ya. Yang saya tahu itu adat, jurus-jurusnya udah hafal. Neng Nanda udah hafal. Kalau Mbak Hikmah belum pernah lihat latihan saya. Mungkin latihan khusus dari Bayai atau Gus. Kurang paham saya ya. Purwakarta, Gus Ashar ketemu di Lampung. Oh ya, Gus Ashar kemarin itu yang ketemu di Lampung. Apa itu gimana? Kalau dukun ditarik sukmanya itu dukunnya jasadnya apa? Kalau dukun ditarik sukmanya tergantung sukmanya berapa. Kalau sukmanya 1 masih waras ya. Kalau sukmanya 1, kalau udah diambil sukmanya 4 atau 5 itu udah baru linglung itu. Masih bisa aktivitas kalau sukmanya diambil 1. Dan bisa jadi dukunnya juga bisa mengembalikan, bisa jadi kalau dukunnya sakti. Yang nyopir siapa? Yang nyopir ini Mas Yudi. Nah, ini kalau di pondok yang biasa nyopirin ini Mas Yudi. Dan ada beberapa juga sopir yang sering nganterin Bu Nyai, Mbak Hikmah itu ya. Kalau keluar kota, tur di luar kota itu ada Pak Lutfi, ada Mas Bambang. Banyak, nggak tahu aku kalau di pondok yang bisa nyupirin siapa aja, banyak sih. Setahu saya banyak. Tapi yang sering diajak keluar Bu Nyai ini Mas Yudi. Beliau wakil ketua pondok ya, Mas Yudi ya. Wakil ketua pondok. Jadi kalau pengobatan atau mau nyantri itu ada hubungannya sama Mas Yudi. Ya bisa hubungi beliau sama Mas Birnis ketuanya, dan Mas Yudi itu wakil ketuanya. Terus ada lagi ketua yang buat ilmu hikmah yang di pondok. Alhamdulillah ya ada sendiri. Jadi kadang tanya sama Umi itu Umi nggak tahu. Karena ada sendiri yang udah memegang amanah dari keluarga pondok. Ada ustadz-ustadznya. Ini Ustadz Yudi, ada Ustadz Farhan. Tunggu live-nya ya, ditunggu. Siapkan kacang, siapkan kopi, yang rokok siapkan rokok. Menunggu live berdukun nanti ya. Karena kalau dukun itu biasanya menegangkan. Kita nggak pernah menduga-duga, kadang tiba-tiba nyerang mendadak kayak gitu. Kayak yang kemarin apa itu, Lawon itu mengejutkan sekali. Tim kita enak-enak nyupir, Gusnya nyupir, saya duduk di depan, Gusnya nyupir sendiri, tiba-tiba telepok kayak gitu tuh. Saya sampai kaget. Kalau ilmu dukun dibuang apa bisa kembali lagi? Tergantung. Kalau dukunnya masih cari lagi ya masih bisa. Tergantung dukunnya. Tapi biasanya kayak gitu tuh kalau udah dilumpuhkan ya,
kalau ada sangkut pautannya dengan lorong itu ada waktunya sih, 22 bulan baru bisa mencari lagi ilmu, tirakat lagi, tapa lagi, kayak gitu. Kalau ilmu hitam itu ada waktunya, nggak langsung sekarang dibuang langsung sekarang bisa cari lagi, nggak. Waktunya itu 22 bulan di alam gaib itu, seperti itu perjanjiannya, kesepakatan memang seperti itu. Umi bisa nyetir, nggak bisa dulu, pernah belajar tapi sekarang nggak boleh belajar sama Gusnya. Katanya kalau Umi bisa belajar, bisa nyetir sendiri, nanti nggak kerasan di pondok, katanya gitu. Nggak boleh kemana-mana, harus sama Gusnya, kalau nggak ya sama diantar gini sama Bunyai sama Mbak Hikmah. Nggak boleh, Umi itu nggak boleh kemana-mana sendiri. Gus Idris sama Ustadz Farhan kemana? Beliau bertemu dengan apa namanya, habaib ya, sama guru-guru beliau. Semoga bisa mondok, amin amin amin. Saya tuh pengen secepatnya membuka santri untuk perempuan, tapi masih bingung tak tempatkan di mana gitu, karena tempatnya masih belum ada untuk perempuan. Udah banyak sekali yang WhatsApp sama saya itu, perempuan-perempuan ingin menyantri di pondok. Ada yang dari Jawa Tengah itu, kemarin saya dapat inbox beberapa orang itu mau nyantri, tapi saya masih bingung mau tak taruh di mana, kan nggak mungkin juga saya campur aduk dengan laki-laki kan. Umi baik, alhamdulillah kita baik semua. Semangat, sekarang ini lagi semangat-semangatnya untuk mempersiapkan milad. Semua udah pada sibuk, yang di pondok Mas Maafak sibuk, beliau saya kasih tugas yang handle sound system kayak gitu ya, kayak banner-banner itu. Ustadz Farhan mendampingi Gus Idris, yang di pondok juga pada sibuk mendampingi Mbak Yai. Kita sibuk semua dalam seminggu ini. Setiap milad memang seperti ini, bukan cuma hari ini aja. Setiap milad kami setiap tahun pasti sibuk kalau udah menjelang milad. Menjelang miladnya Gus Idris sama miladnya majelis itu udah pasti sibuk. Kalau mau mondok bayar nggak? Nah, kemarin ya, ini saya tegas saya jelaskan. Kemarin saya berkumpulkan semua para santri, juga para ustadz-ustadznya, sama pengurus-pengurus pondok, udah kesepakatan di pondok itu bayar. Berapa kita bayar itu sebulan 500. Untuk apa? Nah, itu untuk makannya. Seperti itu ya, untuk makannya. Udah kami pertegas di situ, karena yang mengabdi udah banyak. Kemarin itu udah banyak yang mengabdi, yang tidak bayar udah banyak, sehingga kami stop. Jadi untuk saat ini udah dimulai pembukaan untuk membayar ya. Thoriqul Jannah berdiri udah berapa tahun? Udah sekitar 9 tahun kalau nggak 8 tahun. Sebelum Haddad ada. Haddad sekarang 6 tahun. 7 tahun. Lebih kayaknya. 2011. Saya mendirikan itu 2011. Mulai awal berdiri, mulai awal merintis. Dulu itu saya dikasih 3 nama suruh milih. 1 Miftahul Jannah, 1 Raudhatul Jannah, dan 1 Thoriqul Jannah. Saya memilih Thoriqul Jannah itu kenapa? Karena Thoriqul Jannah itu adalah jalan. Kita nggak mungkin masuk surga tanpa kita tahu jalannya. Maka dari itu adanya Thoriqul Jannah ini biar kita bisa belajar. Untuk masuk surga itu pasti melalui jalan dulu. Saya mengambil Thoriqul Jannah, mengambil jalannya. Kalau Miftahul Jannah itu kan pintu surga. Kita nggak bisa langsung memegang kuncinya surga sebelum kita melalui jalannya. Maka saya mengambil Thoriqul Jannahnya. Salam sama Bunyai. Ya, salam sama Bunyai. Ini Bunyai. Waalaikumsalam. Umi, saya pengen kaos Gio. Gimana? Kaos Gio saya kemarin udah konfirmasi sama ketua pondok juga. Saya suruh siapkan admin yang khusus pengiriman di luar kota, dan itu saya sendiri yang akan menghandle nanti air ruqyah, kaos ya. Ada sendiri nanti adminnya yang khusus melayani. Sabar dulu ya. Saya tata dulu, saya carikan bahannya yang bagus, yang benar-benar bisa memuaskan gitu ya. Nggak cuma dipakai sehari 2 hari langsung luntur. Jelek bahannya, saya masih carikan yang benar-benar bagus dulu. Sekarang udah ada, kasnya ada, tapi bahannya ya masih biasa-biasa saja sih. Pembukaan santri sudah dibuka dari kemarin. Langsung aja datang ke pondok ya. Udah dibuka pembukaan santri, dan
setelah hasil musyawarah, hasil rapat, saya Gus sama santri-santri kemarin itu, nah selama ini kan santri kita, santri untuk ilmu hikmah sama santri pondok kan masih campur. Nah kita akan memulai secepat mungkin membangun khusus padepokan yang belajar ilmu hikmah. Jadi kita sendirikan, nggak kita campur aduk. Banyak karena dari bapak-bapak juga yang udah umur, yang udah berumah tangga dari pondok banyak ya Mia. Banyak kan ikut di pondok itu, ada yang dari Jawa Tengah, maka dari situ kita pisahkan biar nggak campur aduk dengan santri. Jadi yang ingin belajar ilmu hikmah nanti akan kami buatkan tempat sendiri. Yang ingin nyantri belajar Al-Quran, hadis, ya kitab kuning, kita juga ada tempatnya sendiri. Kira-kira kaosnya harga berapa? Nggak mahal kok. Ya mungkin nanti kalau ngirim ada ongkos kirimnya. Tunggu dirian, jenengan sing ngertos kula manut pun. Kula manut. Kapan ke Banjarnegara? Nanti kita akan tentukan lagi jadwalnya setelah acara milad ya. Ntar ya hilang tulisannya. Umi kalau menghadapi dukun apakah pakai hizib? Ya pasti ada wirid-wiridnya, nggak langsung. Mereka juga sakti-sakti. Abu Dhabi, siang apa malam Abu Dhabi. Mau kemana Mi? Jalan-jalan, sekali-kali bikin jalan-jalan saya. Nggak mau cari persiapan untuk milad. Untuk belajar ilmu hikmah berapa lama? Tergantung. Kalau santrinya males ya sampai 10 tahun nggak selesai-selesai. Kalau dia rajin, mentok ya, mentok. Kalau mau selesai itu sekitar 3 tahun. Banyak sekali pertanyaan. Ntar ya tak baca satu-satu, yang bisa saya baca, yang kelewatan mohon maaf ya. Kalau mau beli kaosnya melewat mana? Nanti saya cantumkan nomor teleponnya ya. Saya cantumkan nomor teleponnya nanti. Gus Idris official tayang perdana. Insya Allah nanti gerbek dukun habis maghrib. Kalau enggak ya habis maghrib, habis sisa itulah. Kita ada jadwal untuk gerbek dukun. Udah konfirmasi antara Sukma sama Sukma. Sama laki-laki perempuan sama Dok Lis. Belajar ilmu hikmah sama, tergantung. Kalau dia rajin ya cepet. Saya mau beli kaosnya Umi ya, nanti akan saya kabarin ya. Saya sendiri yang akan informasikan masalah kaos, karena yang menghandle saya. Masalah air ru'ya saya sendiri yang menghandle ya. Umi kapan silaturahim ke Banten? Insya Allah secepatnya. Ini kota Malang. Ini pasaran. Saya juga nggak pati paham ya di sini. Apa? Tuh sarung. Ya wes apa ini wes. Tuh kenapa Bu? Kakak kemarin. Kan kau tuh bahasa tempat itu. Buatan pasar langsung jadi kan. HP-nya biar dipegang Mbak Hikmah ya. Saya mau keluar sama Bu Nyai. Ngobrol-ngobrol sama Mbak Hikmah aja. Ini Mbak. Ini jangan ditutup ya. Tuh. Nggih. Nah, iki bakal kasih ngatur. Sopan makin delok-delok lak ketok sing cocok. Urukus yang dibekasi kumis. Ngomong bareng kan di pasar saya kan di pasar tutup ya nang. Nang ini ku wau. Semalam itu di Pasuruan pembersihan rumah. Mbak Hikmah. Oke Mbak Hikmah. Aku tekan santri mana? Punya ini mana? Iya, tapi enggak ngerti aku jenis mana. Itu. Enggak kenal ada santri langsung. Makan jeruk. Punya. Ya ini mau ke pasar besar, sahabat Gio. Oh ya, terima kasih yang udah mengirim paketan ya dari Jakarta. Ibu siapa kemarin ya? Lupa saya. Terima kasih, paketannya udah sampai, udah saya terima dan udah saya pakai ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih pula yang dari Jember juga paket belum sampai. Banyak sekali paketan itu hijab ya. Ada yang tanya, Umi sukanya apa? Hijab apa? Yang segi 4, segi panjang atau syar'i? Umi itu sebenarnya suka yang kayak gini simpel sama yang syar'i. Itu Umi suka. Jadi nggak ribet. Kalau yang neko-neko apa hiasan-hiasan itu Umi kurang suka. Karena apa? Simpel cepet. Di saat kita terburu-buru ya itu langsung bles gitu aja ya. Terima kasih ya atas semua yang udah begitu sayang sama saya, sama Gus, sama semua keluarga Thoriqul Jannah. Juga yang udah memberi mukena 1 koper itu, 1 kardus, sarungnya udah saya bagi-bagikan sama santri, kayaknya tinggal 3, nanti saya kasihkan juga sama santri. Saya nggak jual, nggak mau, saya tak kasihkan langsung sama santri biar barokah ya. Saya dapat apa dari umat saya kembalikan lagi kepada umat. Kalau hijab saya pakai. Terima kasih juga yang udah ngirim sama Gus, kayak jubah, kayak sarung
saya suruh pakai selagi itu memang pas sama ukuran beliau. Ada yang ngirim bros macem-macem ya, ada yang ngirim sendal, masya Allah ya. Yang ngirim buat santri saya kasihkan santri. Mukenahnya akan saya taruh di pengobatan di situ. Nanti akan saya buatkan lemari-lemari, itu mukenahnya sekitar berapa, 1 kardus itu masih utuh. Nanti akan saya taruh di pengobatan biar bermanfaat, biar dipakai ibu-ibu yang tidak pulang. Kadang pengobatan nggak sehari 2 hari bisa selesai sehingga menetap di pondok. Itu mungkin dilanjut sama Mbak Hikmah, ngobrol-ngobrol sama Mas Yudi yang mau tanya-tanya tentang di pesantren juga nanti ya. Tapi Mas Yudinya masih nyopir, fokus dulu. Oh iya gitu. Pasar besar. Asal sarung sak koper loh. Aku ora tahu lek sarung ora tahu. Sarung mukena. Terus sedikit Ciki, alhamdulillah. Ayah tos iki. Tapi sarung napa? Lah kalau mau ke pondok apa lewatin jalannya belum aspal. Iya, jalannya tuh tapi Aku enggak tahu. cuma Saking pasien. Ayah sih delok iki kayak sedikit yang rusak. Aku elek lek kain ini Bu. anu tuh kok lemari plastik lho dadi rukuhe gak kececer. Boten jenenge kula ndamel niku lho sing gondrong niku lho kula ndamelaken lemari-lemari teng kamar-kamar lari-lari barang si alon-alon lah tasik sibuk ngoten itu gange. Iya. Coba makane tak Sakit mboten? Yang asistenku. Gimana sih ya? Mana dia itu? Mana? Lho kula tahu apa mboten? ayo. Saya tak mengawali tuh, Umi. Aduh. Pasar besar. Kita akan cari bunga-bunga buat ditaruh di panggung. Saya terjun langsung ini. Biasanya ada pun untuk majelis tapi udah pada sibuk. Tidak, saya sama Bunyai. Iya pasti dijagain kok. Nah ini bunga-bunganya sahabat Gio. Ini ikut Bunyai aja belanja. Jangan tuh. Baik kira berarti Ini bunganya untuk di panggung. ada acara. Oh, ini. Bunga Saya plastik. makin lihat tak pikirin. Iya bunga plastik. Biar tahan. Iya ya. Bagus bunganya sih banget. Ini jaga kesehatannya. Pun di Ambil panggung aja. ya tutup bentar lagi. Mbak Iqbal. Baju pengantin. Warna ini apa mawon ini? Ada baju pengantin sahabat Gio. Sing petak mawon enten. Pupu. Waalaikumsalam. Kak. Ini. Ulang tahunnya Sabtu depan. Malam Ahad. Biar Sabtu malam. meriah ya. Terlalu rame Oh, makin. iya. Tanggal 26 insya Allah itu ya, Sabtu malam minggu depan. Kode-kode. Ini sebenarnya tugasnya tim, tapi timnya pada sibuk. Apa wes kerja ya? Yang bawa kamera saya Hikmah, Kak Roni. Kenapa? Dan baju pengantin kalau gitu. Mbak Ima kapan nikah kapan? Kapan nikah sih? Urung ono sing ngarep, golekno. Oh, assalamualaikum Korea. Malah diajak belanja sama saya. Ya, assalamualaikum Malaysia. Kulo nih. Kalau kulo tambah. Tuh, udah ada baju pengantin. Nggih, kados ngoten. Nggih, terus yang tengah itu dengan warman gitu. Terus yang tengah foto tak nih, Pak. Amit. Ndak melakukan dangu ta?
Iya, maharnya surat Ar-Rahman nggak apa-apa. Oke. Lihat baju pengantin ayo. Tuh. Ya, punya itu ibu saya. Udah ada yang tuh. Pernah kesini nggak besar-besar? Ya, Umi orang Madura. Dan Mbak Ikma yang megang kamera ini. Belum ada cowok, pengen langsung nikah aja. Tak tanyain dulu ya. Oh, ini bunganya untuk di panggung, sahabat Gio, untuk acara Sabtu malam Minggu bunganya. Banyak habaib, banyak guru-guru kami hadir. Bunga-bunga. Biar cantik ya. Semuanya fans sama Mbak Iqmal. Kok bisa fans sama saya itu? Apa yang langsung komen gitu. Kenapa? Kalau dikasih apa? Ya sayanya setuju, anaknya setuju juga. Ya kan kalau Facebook itu masih ada Instagram aja. Cek WA Mbak. Jangan lihat saya mau bayar kembang. Ini Instagramnya. Kok ngoten Mi? Alit mawon. Umi, enten sebagai mahar surat Ar-Rahman lho Mi. Baik Mas, setuju dikasih mahar surat Ar-Rahman. Tanya Umi saya dulu ya. Ntar kalau Umi saya oke, saya juga oke. Umi kok mirip teman aku yang di HK. Kalau boleh tahu Hongkong mana? Soalnya saya di Norpoint sama di Kos BB sama Umi dulu. Boten merah apa putih Mi? Mau nih saya mulai. Ayo. Ayo, nanti kayak. Sunwan. Ini ada lagi. Baik, udah 1 jus. 30 jus. Betul tak takoni 1 juta. Oh, nggih, maharnya 30 jus. Jalan. Saya tuh nggak tahu jalan ya, makanya ikut punya. Jalan-jalan sendiri nggak boleh sama teman. Oh, typo Sunwan. Saya belum nikah. Ketemu Mbak Hikmah, ketemu di mana? Ya, ngobrol sama Mbak Hikmah. Iya. Iya. Yang di Hong Kong, Thailand, Korea. Baju Udah nggak ada yang nonton di closing aja. kasih rame. Kasih rame,